Di balik perang besar Mahabharata, ada kisah seorang kesatria yang hidupnya penuh luka dan pengorbanan. Ia lahir bukan dari rahim biasa, melainkan dari cahaya matahari yang membakar takdirnya sendiri. Dunia menolaknya, kasta merendahkannya, namun hatinya tetap menyala bagai api yang tak padam. Ia dermawan tanpa batas, tetapi juga terikat oleh sumpah yang menjerumuskannya pada jalan kehancuran. Setiap langkahnya adalah pertarungan melawan hinaan, nasib, dan rahasia yang disembunyikan ibunya sendiri. Ia adalah sahabat setia musuh, sekaligus kakak kandung saudara yang kelak membunuhnya. Inilah kisah Karna, sang pahlawan tragis, yang cahaya hidupnya padam di medan Kurukshetra. Kisah ini bermula dari seorang putri bernama Kunti, yang mendapat anugerah dari Resi Durvasa. Mantra suci yang diberinya dapat memanggil dewa manapun untuk hadir dan memberinya putra. Penasaran, Kunti mengucapkan mantra itu untuk memanggil Surya, dewa matahari. Surya pun datang dengan cahaya menyilaukan, memenuhi kamar sunyi sang putri. Dari pertemuan itu, lahirlah seorang bayi bercahaya, dengan zirah emas dan anting ilahi melekat di tubuhnya. Bayi itu menangis dengan suara bagai gemerincing logam, membuat Kunti gentar. Ia tak tahu harus berbuat apa, karena masih gadis dan belum bersuami. Takut akan aib, Kunti menutup wajahnya sambil menggigil ketakutan. Bayi itu memandang ibunya dengan mata yang penuh cahaya, seakan memahami nasibnya sendiri. Namun, hati Kunti justru diliputi rasa bersalah, sekaligus ketakutan besar. Dalam kebingungan, Kunti akhirnya meletakkan bayi itu dalam sebuah keranjang. Ia menghanyutkannya di sungai, berharap dewa-dewa menjaga hidupnya. Air sungai berkilau terkena cahaya anting dan zirah sang bayi. Keranjang itu mengalir perlahan, jauh dari istana Hastinapura. Dan disitulah awal perjalanan takdir Karna dimulai. Keranjang berisi bayi itu akhirnya ditemukan oleh Adhirata, seorang kusir kerajaan. Istrinya, Radha, segera memeluk bayi itu dengan penuh kasih. Mereka tak memiliki anak, sehingga bayi itu menjadi anugerah besar bagi mereka. Radha meneteskan air mata bahagia, merasa Surya memberinya titipan ilahi. Mereka menamai bayi itu Karna, tanpa tahu rahasia kelahirannya. Karena tumbuh dalam kasih sayang, meski dunia luar sering mencibir, ia hanya anak seorang kusir, meski auranya menunjukkan darah ksatria. Namun, Radha selalu menenangkan hatinya dengan kata-kata lembut. Adhirata mengajarkan arti kesetiaan dan kerja keras pada putranya. Sejak kecil, Karna telah memiliki sorot mata yang berbeda, tajam dan penuh keberanian. Di desa kecilnya, Karna sering bermain dengan busur sederhana dari bambu. Ia melatih diri menembak sasaran, meski tanpa guru dan tanpa pengakuan. Anak-anak lain sering menertawakannya karena cita-citanya ingin menjadi ksatria. Namun, Karna tidak pernah gentar menghadapi ejekan. Hatinya tetap teguh, bagaikan matahari yang selalu bersinar meski ditutup awan. Kadang Karna duduk sendirian, menatap matahari. Entah mengapa merasa dekat dengannya. Ia berbicara pada sinar itu, seakan matahari mendengar setiap keluh kesahnya. Dalam hati, ia yakin dirinya dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Meskipun masyarakat merendahkannya, semangatnya tak pernah padam. Cahaya dari Surya seolah selalu menjadi pengingat jati dirinya. Bayi yang hanyut di sungai kini tumbuh menjadi anak penuh tekad. Namun, ia belum tahu bahwa darah bangsawan mengalir dalam tubuhnya. Ia hanya tahu dunia menolaknya, tetapi ia ingin membuktikan dirinya layak. Takdir telah menulis jalan panjang baginya, penuh duri dan luka. Dan perjalanan Karna sebagai ksatria segera dimulai. Masa kecil, Karna dipenuhi rasa ingin tahu dan semangat belajar. Ia selalu memperhatikan para ksatria berlatih panah di lapangan Hastinapura. Namun, anak kusir tak punya hak untuk bergabung bersama mereka.
Setiap kali ia mencoba mendekat, hinaan segera menghantam telinganya. Meski sakit hati, ia tetap berdiri tegak menahan air mata. Di rumah, Radha selalu mencoba menghiburnya dengan kasih sayang. Ia berkata bahwa keberanian bukan soal darah, melainkan soal hati. Karena menyimpan kata-kata itu, menjadikannya pegangan hidup. Namun luka batin tetap tumbuh, menumpuk dalam diam. Setiap ejekan hanya menambah api dalam jiwanya. Ketika remaja, karena mulai menunjukkan kehebatan alami, ia mampu memanah dengan kecepatan yang menyaingi ksatria terlatih. Bahkan tanpa guru, ia bisa menembus sasaran dari jarak jauh. Orang-orang mulai terheran, meski tetap memandangnya rendah, karena pun menyadari bahwa bakatnya tidak bisa disembunyikan lagi. Suatu hari, karena memberanikan diri mendekati Drona, guru agung Pandawa dan Kurawa, ia memohon agar diizinkan belajar seperti murid lainnya. Namun, Drona menolak dengan dingin, karena bukan keturunan ksatria. Kata-kata itu menusuk hatinya, lebih dalam dari panah manapun. Namun, penolakan itu justru memperkuat tekad Karna untuk mencari jalan lain. Karena mendengar tentang Parasurama, guru sakti yang membenci kaum ksatria, ia pun mendatanginya, menyamar sebagai Brahmana, agar diterima sebagai murid. Parasurama kagum pada bakat Karna, dan mengajarinya ilmu tertinggi. Hari demi hari, Karna menguasai seni perang dengan cepat. Namun di balik itu, ada rahasia yang siap menghancurkan segalanya. Suatu sore, Parasurama tertidur di pangkuan Karna. Seekor serangga menggigit paha Karna, hingga darah mengalir deras. Namun Karna tidak bergerak agar tidak membangunkan gurunya. Parasurama terkejut melihat muridnya menahan sakit begitu hebat. Ia sadar, hanya ksatria yang bisa menahan penderitaan itu. Rahasia Karna terbongkar, dan Parasurama murka besar. Ia merasa dikhianati karena Karna berbohong soal asal-usulnya. Sebagai hukuman, ia mengutuk Karna bahwa ilmu itu akan hilang di saat genting. Karna berlutut, menahan air mata, menyadari nasib buruknya. Kutukan itu menancap dalam, bagai panah yang tak bisa dicabut. Meski hancur hati, Karna tidak berhenti berlatih. Ia sadar bahwa dunianya penuh rintangan, tapi ia tak boleh menyerah. Kutukan hanyalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Di lubuk hati, ia bersumpah akan tetap menjadi ksatria besar. Cahaya matahari tetap menemaninya, meski jalan di depannya semakin gelap. Hari itu, Hastinapura dipenuhi gemuruh suara rakyat. Pandawa dan Kurawa mengadakan ajang pamer keahlian di depan raja. Arjuna tampil menakjubkan, memanah dengan kecepatan kilat. Semua orang bersorak, menyebutnya pemanah terbesar kerajaan. Namun tiba-tiba, seorang pemuda asing melangkah maju. Karna. Dengan penuh percaya diri, Karna menantang Arjuna bertarung. Lapangan seketika hening, lalu tawa mengejek terdengar dari para bangsawan. Siapa dia? Hanya anak kusir berani menantang Arjuna. Namun Karna tetap berdiri tegak, tatapannya tajam penuh keberanian. Arjuna pun menerima tantangan itu, meski hatinya ragu. Pertarungan hampir dimulai, tetapi Kripa, guru lain, menghentikan mereka. Ia berkata, hanya ksatria boleh menantang ksatria. Arjuna adalah putra Pandu, sementara Karna hanyalah anak kusir. Kata-kata itu membuat Karna tertunduk, wajahnya merah menahan malu. Sorak ejekan kembali terdengar, menusuk hatinya. Namun, dari kerumunan itu, Duryodhana berdiri. Dengan lantang ia berkata, Karna layak dihormati. Untuk membuktikannya, Duryodhana langsung menobatkan Karna sebagai Raja Anga. Mahkota emas dipasangkan di kepalanya, sorak-sorai membahana. Karna meneteskan air mata. Akhirnya, ia mendapat pengakuan. Sejak hari itu, persahabatan Karna dan Duryodhana lahir. Karna bersumpah setia pada sahabat yang mengangkat derajatnya. Duryodhana pula yang memberi Karna tempat di dunia yang menolaknya. Karna merasa hutang budi itu lebih besar dari segalanya. Ia pun bertekad
tak akan pernah mengkhianati sahabatnya. Meski demikian, hubungan ini menimbulkan kebencian dari Pandawa. Arjuna melihat Karna sebagai bayangan yang terus menguntitnya. Karna pun menaruh dendam pribadi pada Arjuna. Persaingan mereka tumbuh menjadi api yang tak bisa dipadamkan. Takdir pun menulis bahwa keduanya akan bertemu di medan perang. Sebagai Raja Anga, Karna kini memiliki kekuasaan dan kehormatan. Namun, hinaan tentang asal-usulnya tetap tidak hilang. Banyak yang masih menyebutnya hanya anak kusir yang diberi mahkota. Hati Karna pun semakin keras, penuh tekad membuktikan dirinya. Ia bersumpah suatu hari akan mengalahkan Arjuna. Di balik sorak kemenangan hari itu, sebuah jalan takdir terbuka. Karna mendapatkan sahabat sejati, sekaligus menjeratkan dirinya pada janji. Persahabatan itu akan membawanya pada perang besar yang berdarah. Dan sumpahnya pada Duryodhana akan menjadi penentu hidup matinya. Kisah Karna baru saja dimulai, dan bayangan perang semakin dekat. Hari demi hari, persahabatan Karna dan Duryodhana semakin erat. Duryodhana melihat Karna bukan hanya sekutu, tetapi juga saudara. Ia selalu mendukung Karna, bahkan saat seluruh istana merendahkannya. Di mata Duryodhana, keberanian Karna tak tertandingi oleh siapapun. Karna pun membalas dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Sebagai Raja Anga, Karna mulai dikenal rakyat. Ia memimpin dengan adil, meski masih dihina oleh para bangsawan tinggi. Namun, rakyat kecil menyukainya karena hatinya dermawan. Ia sering turun langsung, mendengarkan keluhan para petani. Baginya, menjadi pemimpin adalah melayani, bukan hanya berkuasa. Sementara itu, di dalam hatinya, Karna masih menyimpan dendam pada Arjuna. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari Pandawa itu. Setiap kali berlatih panah, ia membayangkan duel melawan Arjuna. Ambisinya menjadi bahan bakar yang tak pernah padam. Semakin lama, rivalitas itu tumbuh menjadi api yang menguasai pikirannya. Karena sadar dirinya tak memiliki guru sekuat Drona yang melatih Arjuna. Namun ia berlatih lebih keras, hingga tubuhnya terbiasa luka. Setiap tetes keringat adalah sumpah untuk mengalahkan saingan abadinya. Meski dihina, ia percaya bahwa waktunya akan tiba. Waktu di mana dunia akan mengenal nama Karna sejajar dengan ksatria besar. Duryodhana sering memuji Karna di hadapan para Kurawa. Baginya, Karna adalah senjata rahasia untuk mengalahkan Pandawa. Persahabatan ini bukan hanya karena simpati, tetapi juga strategi. Namun, bagi Karna, yang ia lihat hanyalah sahabat yang mempercayainya. Ia tak pernah menyadari bahwa sumpah itu akan menyeretnya pada kehancuran. Karna juga menghadiri pertemuan besar istana, duduk di samping Duryodhana. Para bangsawan berbisik, menganggapnya orang luar yang dipaksakan. Namun Karna tak gentar menghadapi tatapan merendahkan itu. Ia hanya menatap lurus, menunjukkan kebanggaan dalam dirinya. Sikapnya membuat orang mulai menaruh segan, meski dengan rasa enggan. Bagi Karna, hari itu menjadi titik balik. Ia tak lagi hanya anak kusir, melainkan seorang raja sejati. Namun jalan yang ia pilih terikat erat dengan Duryodhana. Setiap langkah yang diambil Duryodhana, Karna pun ikut serta. Kesetiaan itu tak bisa diputus, meski maut sekalipun menghadang. Maka, lahirlah sumpah seumur hidup Karna pada Duryodhana. Ia rela mati demi sahabat yang telah mengangkat derajatnya. Sumpah itu kelak membuatnya menutup mata terhadap kebenaran. Dan sumpah itulah yang menjadikan Karna pahlawan, sekaligus korban. Takdirnya kini terikat erat dengan Kurawa, hingga perang besar pecah. Meski sering dihina, Karna dikenal dengan kemurahan hatinya. Setiap orang yang datang meminta sesuatu, ia tak pernah menolak. Entah itu emas, tanah, atau bahkan hidupnya sendiri, ia rela memberikan. Rakyat menyebutnya Daanvir Karna, ksatria yang dermawan. Sifat itu membuat namanya harum jauh melampaui Anga.
Kisah kemurahan hati Karna menyebar ke segala penjuru. Orang miskin datang dari desa jauh hanya untuk meminta pertolongan. Ia memberikan dengan senyum, tanpa memikirkan kerugian. Bagi Karna, kehormatan seorang ksatria ada pada kesediaan memberi. Ia percaya kemurahan hati adalah jalan menuju keabadian. Namun, kemurahan hati itu sering dimanfaatkan orang. Ada yang meminta hanya untuk menguji sejauh mana kesanggupannya. Karna tetap memberi, meski hatinya tahu ada tipu daya. Baginya, lebih baik ditipu daripada menolak permintaan. Itulah sumpah dermawan yang ia pegang seumur hidup. Sifat dermawan Karna juga membuat para dewa memperhatikannya. Suatu hari, Indra menyamar sebagai Brahmana untuk mengujinya. Ia meminta anting dan baju zirah ilahi yang melekat sejak lahir. Tanpa ragu, Karna menyerahkan keduanya meski tahu itu melemahkannya. Indra pun kagum, lalu memberinya senjata Shakti sebagai gantinya. Senjata Shakti hanyalah sekali pakai, namun memiliki kekuatan maha dahsyat. Karna menyimpannya untuk pertempuran besar melawan Arjuna. Ia yakin dengan pusaka itu, tak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, hatinya tetap tahu ia telah kehilangan pelindung terkuatnya. Ia menerima semua itu sebagai harga dari kemurahan hati. Di istana, kemurahan hati Karna menjadi bahan pembicaraan. Ada yang memuji, tetapi banyak juga yang mencibir. Dermawan bodoh, kata sebagian orang, karena ia memberi tanpa batas. Namun Karna tidak peduli pada kata-kata itu. Ia lebih memilih dikenal dermawan daripada dianggap kikir. Karena hidup dengan prinsip, apapun bisa hilang kecuali kehormatan. Ia percaya kehormatan sejati bukan pada kemenangan, tetapi pada pengorbanan. Karena itu, ia selalu berusaha menjaga janjinya pada siapapun. Bahkan, jika itu berarti melemahkan dirinya sendiri. Kesetiaan dan kemurahan hati menjadi pedang bermata dua dalam hidupnya. Nama Daanfir Karna pun tercatat dalam hati rakyat. Namun bagi lawannya, sifat itu hanya membuatnya terlihat naif. Sifat dermawan ini kelak menjadi titik lemah dalam perang besar. Namun Karna tidak pernah menyesalinya, karena itu adalah jati dirinya. Ia memilih jalan ksatria, meski dunia menganggapnya gila. Seiring waktu, Karna mengumpulkan banyak senjata sakti. Namun kutukan yang melekat padanya tak pernah hilang. Kutukan para Surama selalu menghantui pikirannya. Ia tahu suatu hari akan melupakan ilmu pada saat genting. Itu adalah bayangan gelap yang terus mengintai di setiap pertempuran. Selain itu, Karna juga mendapat kutukan lain. Suatu ketika, ia secara tak sengaja membunuh seekor sapi milik Brahmana. Brahmana itu marah dan mengutuknya. Kutukan itu membuat Karna akan kehilangan konsentrasi di medan perang. Takdirnya semakin dipenuhi rintangan yang tak bisa dihindari. Meski diliputi kutukan, Karna tidak pernah berhenti berlatih. Ia percaya kerja keras dapat menunda kejatuhan. Hari demi hari, ia mengasah keahliannya hingga setara dengan Arjuna. Namun jauh di dalam hati, ia tahu ada jurang yang menantinya. Jurang yang semakin dekat setiap kali ia mengangkat busurnya. Senjata Shakti pemberian Indra menjadi harapannya. Ia menyimpannya rapat-rapat, menunggu saat melawan Arjuna. Namun nasib berkata lain, karena senjata itu akhirnya digunakan untuk membunuh Gatotkaca. Setelah itu, Karna kehilangan satu-satunya senjata pamungkasnya. Kini ia benar-benar bergantung pada keterampilan dan keberanian. Setiap malam, Karna sering merenung sendirian. Ia mengingat semua kutukan yang menumpuk dalam hidupnya. Namun ia tetap memilih jalannya bersama Duryodhana. Kesetiaan lebih kuat dari rasa takutnya pada kutukan. Itulah tekad yang membuatnya terus melangkah meski ke jurang. Duryodhana pun menaruh harapan besar pada Karna. Ia percaya Karna adalah penentu kemenangan Kurawa. Namun, Duryodhana tak tahu tentang semua kutukan yang melemahkan sahabatnya. Karna menyimpan rahasia itu, tak ingin meruntuhkan semangat perang.
Kesetiaan membuatnya rela menanggung semua beban sendirian. Di medan latihan, Karna semakin mengasah panahnya. Setiap anak panah yang melesat bagaikan janji untuk menghadapi Arjuna. Namun, bayangan kutukan selalu hadir di belakang pikirannya. Ia tahu musuh sejatinya bukan hanya Arjuna, tapi juga nasib. Nasib yang ditulis jauh sebelum ia lahir. Karena kini berdiri di persimpangan besar hidupnya. Kutukan, senjata, dan kesetiaan membentuk lingkaran takdirnya. Ia tak bisa kembali, karena sumpahnya pada Duryodhana adalah segalanya. Jalan menuju perang Kurukshetra semakin dekat. Dan karena tahu, di sanalah semua ramalan akan menjadi nyata. Menjelang pecahnya perang besar, Kunti diliputi kegelisahan. Ia tahu bahwa Karna adalah darah dagingnya sendiri. Namun rahasia itu disembunyikan demi menjaga martabatnya. Kini, dengan perang yang tak terhindarkan, ia merasa waktunya hampir habis. Ia pun mendatangi Karna untuk mengungkapkan kebenaran. Karna terkejut saat Kunti mengatakan, ia adalah anak sulung Pandawa. Darahnya sama dengan Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, dan Sahadeva. Namun bagi Karna, kebenaran itu datang terlalu terlambat. Hatinya hancur mendengar bahwa ibu kandungnya meninggalkannya saat bayi. Rasa sakit bercampur dengan amarah memenuhi dadanya. Kunti memohon agar Karna berbalik dan memihak Pandawa. Ia berjanji bahwa jika Karna kembali, 5 Pandawa akan dikenal sebagai 6. Namun Karna menolak dengan tegas. Ia sudah bersumpah setia pada Duryodhana yang mengangkat derajatnya. Baginya, sahabat lebih berharga daripada ikatan darah yang terlambat dikenali. Meski menolak, Karna tetap menunjukkan kebesaran hatinya. Ia berjanji kepada Kunti bahwa ia tidak akan membunuh keempat Pandawa lainnya. Namun, jika takdir mempertemukannya dengan Arjuna, ia tidak bisa mundur. Sebab duel itu adalah sumpah hidupnya yang tak bisa dihindari. Kunti hanya bisa menangis, sadar bahwa janji itu adalah setengah kemenangan. Pertemuan itu meninggalkan luka dalam bagi Karna. Ia merasa ditolak sejak lahir, lalu diminta kembali saat menjelang mati. Meski demikian, ia tidak menaruh dendam pada ibunya. Ia memilih memendam rasa sakit itu dalam diam. Bagi Karna, harga diri lebih penting daripada rekonsiliasi. Karna kemudian menceritakan rahasia itu hanya pada Krishna. Krishna mengakui kebesaran Karna, tetapi juga menyesalkan pilihannya. Krishna tahu, Karna tidak bisa meninggalkan Duryodhana. Namun ia juga tahu, Karna layak disebut salah satu ksatria terbesar dunia. Perbincangan itu menjadi pertemuan penuh hormat antara dua jiwa agung. Kini Karna berjalan menuju medan perang dengan hati penuh beban. Ia tahu asal-usulnya, tapi juga tahu jalan yang dipilihnya. Darah Pandawa mengalir dalam tubuhnya, namun ia berdiri bersama Kurawa. Itulah paradoks yang membentuk takdir hidupnya. Sebuah pilihan yang tidak bisa ditarik kembali. Rahasia Kunti tetap tersembunyi dari Pandawa lainnya. Hanya Karna yang membawa kebenaran itu ke dalam hatinya. Ia memilih mati sebagai sahabat Kurawa, bukan hidup sebagai Pandawa. Keputusan itu adalah luka sekaligus kebanggaan terakhirnya. Takdir kini menuntunnya ke perang Kurukshetra. Perang besar Kurukshetra pun pecah. Ksatria dari seluruh negeri berkumpul. Medan perang bergemuruh dengan genderang. Pandawa dan Kurawa berdiri saling berhadapan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Karna bersiap dengan busur vijayanya. Ia tahu waktunya untuk menunjukkan segalanya telah tiba. Hari-hari awal perang dipimpin oleh Bhishma sebagai Panglima Kurawa. Selama itu, Karna menahan diri karena janji untuk tidak bertempur bersamaan. Ia baru turun ke medan setelah Bhishma roboh terkena panah Shikhandi. Saat itu, langit perang seakan berubah semakin gelap. Karna melangkah maju, dan semua mata tertuju padanya. Dengan busur Vijaya, Karna menebarkan ketakutan. Setiap anak panahnya melesat, bagaikan kilat yang menghancurkan.
Banyak pasukan Pandawa tumbang hanya dalam sekejap, karena membuktikan dirinya bukan ksatria biasa, melainkan raksasa di medan perang. Nama Karna membuat gentar bahkan para jenderal Pandawa. Pertarungan demi pertarungan membuat Kurawa kembali bersemangat. Duryodhana memuji Karna, menganggapnya penyelamat pasukan. Namun Krishna terus memperingatkan Pandawa agar waspada. Ia tahu hanya Arjuna yang mampu menandingi Karna. Maka, duel itu pun semakin mendekat. Karna juga berhadapan dengan Bhima, Nakula, dan Sahadeva. Namun ia menepati janjinya pada Kunti untuk tidak membunuh mereka. Ia hanya melukai, lalu membiarkan mereka mundur. Keputusan itu membuat Pandawa bertanya-tanya, mengapa Karna menahan diri? Namun hanya Karna yang tahu alasannya. Salah satu momen terbesar adalah ketika Gatotkaca mengamuk di medan perang. Kekuatan raksasa itu membuat pasukan Kurawa kewalahan. Dalam keputusasaan, Karna akhirnya mengeluarkan senjata Shakti. Gatotkaca pun gugur, dan langit perang seolah berguncang. Namun itu juga berarti Karna kehilangan satu-satunya senjata pamungkasnya. Setelah itu, Karna tahu dirinya harus berhadapan langsung dengan Arjuna. Hari demi hari, perang mendekatkan mereka pada duel takdir. Semua orang menunggu pertarungan dua ksatria terbesar itu. Bagi Karna, ini bukan sekadar perang, tapi sumpah seumur hidup. Dan ia bersiap menunaikannya meski maut menanti. Pertempuran Kurukshetra menjadi panggung terakhir Karna. Setiap anak panahnya adalah teriakan kehormatan. Ia bertarung bukan hanya untuk Kurawa, tapi juga demi harga dirinya. Namun takdir sudah menuliskan akhir dari kisahnya. Dan duel besar melawan Arjuna tak bisa lagi ditunda. Hari itu, Karna dan Arjuna akhirnya berhadapan. Langit seakan redup, menyaksikan duel dua ksatria besar. Krishna menjadi kusir kereta Arjuna, sementara Shalya menjadi kusir Karna. Pertempuran dimulai dengan hujan panah yang memekakkan telinga. Dunia seakan menahan napas menunggu hasilnya. Karna menunjukkan seluruh kemampuannya. Busur Vijaya memuntahkan panah yang tak terhitung jumlahnya. Arjuna pun membalas dengan kecepatan luar biasa. Pertarungan itu seimbang, bagaikan dewa melawan dewa. Tak ada yang berani mengganggu duel maut itu. Namun di tengah pertempuran, kutukan mulai bekerja. Roda kereta Karna terjebak di tanah yang berlumpur. Ia turun berusaha mengangkatnya dengan tangannya sendiri. Saat itulah ia melupakan mantra ilmu Brahmastra karena kutukan para Surama. Karena terjebak tanpa senjata pamungkas. Karena berteriak pada Arjuna agar menunggu sesuai dharma ksatria. Namun Krishna menghasut Arjuna untuk tidak memberi kesempatan. Krishna tahu ini adalah satu-satunya momen untuk mengalahkan Karna. Arjuna pun melepaskan panah maut pada saat Karna lengah. Panah itu menembus tubuh Karna dengan dahsyat. Karna roboh di medan perang, namun wajahnya tetap tenang. Ia menerima kematian dengan senyum tipis. Bagi Karna, ia telah memenuhi sumpahnya sampai akhir. Kesetiaannya pada Duryodhana tidak pernah goyah. Dan ia mati sebagai ksatria sejati, meski dunia meragukannya. Setelah kematiannya, langit perang bergemuruh. Bahkan musuhnya pun menundukkan kepala menghormatinya. Krishna berkata bahwa dunia tidak akan pernah melahirkan ksatria seperti Karna lagi. Arjuna pun diam, merasakan kehormatan sekaligus kesedihan. Karena ia tahu, ia baru saja membunuh saudara kandungnya sendiri. Rahasia tentang asal-usul Karna akhirnya terbuka setelah perang. Pandawa menangis mendengar bahwa Karna adalah kakak tertua mereka. Mereka menyesali pertumpahan darah yang tak bisa diputar kembali. Namun nasi telah menjadi bubur, dan Karna telah pergi selamanya. Ia tetap dikenang sebagai ksatria yang agung, karena mati dengan penuh kehormatan. Ia adalah simbol kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Meski hidupnya dipenuhi kutukan dan hinaan, ia tak pernah menyerah. Sejarah mencatatnya sebagai pahlawan tragis Mahabharata.
dan namanya akan selalu hidup abadi dalam hati manusia.